Biarlah Tuhan yang menjadi sumber kemenangan kita, karena Dia sudah mati buat kita melalui kayu salib untuk menebus dosa kita. Hanya Engkau yang ada dalam hidup kami, Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkau sumber pengharapan kami, Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Kaulah segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu kami boleh hidup sekarang ini, Tuhan. Amin. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu saya undang bangkit berdiri. Amin. Nanti saya mohon Bapak Dion untuk berdoa untuk firman Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk
kasih Tuhan. Terima kasih atas segala berkat penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami masih diizinkan untuk berkumpul di gereja ini Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami naikkan Tuhan selalu berkenan untuk-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami mohon berkat-Mu, kiranya firman-Mu selalu menjadi nafas dalam hidup kami Tuhan, selalu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, kita diberkati Tuhan, kita disertai dan sampai dengan saat ini kita tak kurang dari suatu apapun karena kasih kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan belajar mengenai satu tema berani tampil beda. Kita buka dalam Daniel 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-15. Daniel pasal 1 ayat 8 sampai yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Jangan sampai kita menyimpangkan dari firman Tuhan ini dengan mengatakan puasa Daniel. Ya. Nanti kalau ada puasa Daniel, arti puasa sendiri menyimpang jauh. Ya, puasa tidak makan, tidak minum. Kalau Daniel ini berketetapan tidak makan santapan raja, yang dimakan adalah sayuran. Ya, jadi puasa Daniel tapi makan sayuran. Itu bukan puasa itu. Makan sayuran, makan lodeh, makan ini dan segala macam malah kenyang. Ya, bukan puasa. Ya, jadi jangan ada yang puasa Daniel coret ya. Tidak ada puasa Daniel itu. Jadi ini adalah berani tampil beda. Saya beri tanda kurung ya. Itu sebuah karakter yang muncul dari situasi krisis. Sengaja saya tampilkan kata berani karena untuk menunjukkan kesengajaan. Karena ada orang yang tampil beda tapi karena tidak sengaja. Ih, kamu kok tampil beda ya? Masa sih gitu ya? Masa sih biasa aja? Iya lo bener kamu tampil beda. Dia tidak sengaja tampil beda. Tapi kata berani tampil beda menunjukkan kesengajaan, kesadaran bahwa dia betul-betul tampil beda karena kesadaran, bukan karena ketidaksengajaan. Ya. Jadi kita harus berani di sini mengambil satu keputusan untuk berani tampil beda. Berketetapan tidak menajiskan diri. Disitulah letak keberanian dari Daniel untuk tampil beda. Ya, dia sedang melawan satu perintah. Resikonya adalah kematian. Sebab yang dilawan itu adalah ketetapan dari raja.
Kalau ketahuan, hukumannya berat pada saat itu. Kita pun juga harus berani tampil beda. Sekali lagi kata berani menunjukkan kesengajaan, kita pun harus sengaja tampil beda. Jadi orang Kristen jangan sekedar, kamu kok beda ya? Masa sih aku biasa aja? Dia nggak sadar. Harus berani tampil beda. Melawan apa? Melawan arus. Ya, melawan arus. Melawan arus yang tidak benar, melawan arus yang merusak iman kita. Kita harus berani tampil beda. Daniel berani mengambil resiko ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, mungkin ada yang terlewatkan dari pengertian kita selama ini, bahwa Daniel sedang bertarung, bukan berani tampil beda itu bukan karena dibedakan dari siapa. Dibedakan dari orang-orang muda. Siapa orang muda itu? Orang Israel. Ya. Daniel di antara orang-orang muda Ibrani. Coba ayat 3 sampai ayat yang ke-5 dibaca. Daniel pasal 1 ayat 3 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Gak sadar ini anak-anak muda. Mereka sedang dijerat dalam satu bahaya yang gak sadar. Ya, ini orang bangsawan, ya, dari keluarga bangsawan, dari kaum keturunan raja. Anak-anak muda yang cakep, anak-anak muda yang cakap ya, yang cakap, yang pinter, yang intelektual. Tapi mereka tidak mempergunakan intelektual itu. Yang dia cari apa? Asal selamat, asal nggak susah. Sudah terbiasa hidup nyaman, ya. Kemudian dia berada di dalam satu situasi krisis yang tidak menyesuaikan diri dengan keadaannya. Sudah terbiasa, ini orang bangsawan, ini orang-orang dari keluarga raja, keturunan-keturunan raja, kemudian dia berada dalam satu situasi yang tidak baik. Semestinya dia menyesuaikan dengan keadaan krisis itu, tanpa meninggalkan budaya Israel. Justru dia itu kemudian meninggalkan budaya ini demi sesuatu hal yang baru, yang krisis ini. Bahaya ini. Ini kan nanti semakin hari semakin tidak baik. Orang akan berani mengorbankan iman. Yang penting aku hidup. Peduli amat dengan kebenaran. Ini kan dibandingkan dengan orang-orang muda Israel, nggak usah dibandingkan dengan orang-orang yang memang dari Babel, sudah nggak lewat itu. Mereka sudah terbiasa hidup najis, nggak peduli. Jadi yang dimaksud dengan najis terhadap makanan yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Bisa dibaca di dalam Imamat 11 dan pasal 11 dan Ulangan 14, nggak perlu dibaca ya, nanti Bapak Ibu lihat itu aturan-aturannya itu. Mereka tahu sejak kecil, mereka itu sudah terbiasa itu. Sekarang situasinya beda. Mereka seperti bunglon, menyesuaikan dengan keadaan itu. Ya, Rasul Paulus pun juga begitu, menyesuaikan dengan, kalau aku berhadapan dengan orang Yunani, aku pakai
Tapi dia tetap tidak tidak mengorbankan kebenarannya. Kalau saya berhadapan dengan orang yang demikian, saya menyesuaikan diri, tapi saya tidak mengorbankan iman saya. Saya menyesuaikan hanya tingkah laku, menyesuaikan dengan keadaan setempat. Kan nggak mungkin saya khotbah di anak-anak sekolah minggu dengan gaya seperti orang-orang dewasa gitu ya. Enggak, saya harus menyesuaikan gitu ya. Saya udah cukup lama nggak ngajar sekolah minggu. Kadang saya ya berlaku seperti badut, ya udah, tapi tidak mengorbankan iman saya. Ini sedang ada di dalam bahaya yang tidak disadari oleh orang-orang muda itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku berubah bahkan untuk berani tampil beda memang sukar. Tadi saya katakan kan, ini hari-hari ini kan krisis ini akan terjadi, krisis pangan dan krisis energi. Betul-betul Bapak Ibu ya. Indonesia itu import beras ya, 500.000 ton itu ya. Sementara di negara-negara lain juga dalam keadaan krisis, jadi nanti akan kesulitan untuk mencari ini. Sementara di kita ini produksi sudah mulai menurun karena banyak hal yang terjadi kan, yang banjir, yang ini dan lain, gagal panen dan seterusnya. Kemarin saya iseng-iseng beli beras, naiknya lumayan ya dibanding dengan sebelumnya, sebulan yang lalu saya beli itu bisa 2.000, sekarang 14.000. Waduh, luar biasa ini. Nanti akan naik lagi. Dengan situasi sulit ini terus bagaimana? Gampangnya seperti anak muda Israel ini, korbankan saja kebenaran, beres, peduli amat dengan kebenaran. Ya, demi makan, demi sesuap nasi, demi perut, tidak pernah mempedulikan keselamatan yang sedang menanti di depan mata. Memang berubah itu bahkan berani untuk tampil beda sukar Bapak. Tapi bukan berarti tidak bisa. Daniel sudah terbiasa dengan hidup tertib di lingkungan Israel. Dia baca Taurat, dia baca kitab Nabi, dia pergi ke bait Allah, dia berdoa. Sekarang beralih ke satu lingkungan asing dengan budaya asing. Tapi dia tetap berani tampil beda. Ya. Daniel, Hanaya, Asarya, dan Misael. 4 orang ini di antara sekian banyak orang-orang muda yang mengorbankan perilakunya hanya untuk hidup nyaman. Tapi coba lihat akhirnya, endingnya bagaimana? Selalu dikatakan Tuhan menyertai Daniel, Tuhan menyertai Daniel, Tuhan menyertai Misael, Asarya, Hanaya, Tuhan menyertai mereka. Bahkan dalam keadaan sesulit apapun, seperti Daniel masuk dalam gua singa, Tuhan mampu mengatupkan mulut singa itu. Bayangkan kalau dia tidak takut akan Tuhan, maka cerita di dalam Alkitab tidak mungkin Daniel masuk ke dalam gua singa. Enggak mungkin. Daniel sama dengan yang lainnya. Berani tampil beda Bapak Ibu. Amin. Bukan tampil beda bajunya. Ya. Kalau dulu bajunya panjang, sekarang saya berani tampil beda. Segini. Kamu tampil beda. Saya lebih lagi segini. Wah. Kalau saya enggak, saya panjang. Wah, saya berani tampil, tapi begitu dari belakang, belahannya sampai ke atas. Berani tampil beda. Enggak, bukan soal pakaian, bukan soal apa, bukan soal hal itu, tapi karakter kita yang harus berani tampil beda. Di situasi yang sulit akan muncul karakter yang menunjukkan kita berani tampil beda. Ada yang mungkin menghadapi kesulitan. Saya juga menghadapi kesulitan Bapak Ibu.
Ya, saya hadapi kesulitan, tapi saya harus berani tampil beda. Saya harus berani tampil beda. Dua krisis di situasi krisis. Krisis yang pertama adalah krisis otoritas. Krisis yang mempertanyakan kebenaran. Dan krisis yang kedua adalah krisis identitas. Siapa aku? Ini yang muncul yang membentuk karakter. Jadi ini satu keadaan, ya. Dua krisis ini muncul dari keadaan itu, kemudian muncul dua krisis yang akan membentuk karakter. Nanti di akhir itu saya akan berikan kesimpulan saja. Ya. Situasi yang sulit akan ada krisis. Krisis itu turunnya kualitas. Turunnya kualitas otoritas kita yang kemudian mempertanyakan tentang kebenaran. Turunnya kualitas tentang identitas kita. Siapa aku ini? Ya, kita bahas, coba lihat. Krisis yang pertama adalah krisis tentang kebenaran yang mempertanyakan. Saya katakan di sini ada tanda tanya, apa itu kebenaran? Dari kanak-kanak hingga pemuda, Daniel itu dididik dalam hukum Taurat yang kuat, dan sekarang dia harus memilih hukum Allah atau hukum Babel. Ya. Kita pun juga gitu loh Bapak Ibu ya. Dalam mengajar demikian ya. Kita ajar di gereja ini, terus kita ajar. Ya. Seperti Daniel diajar ketika berada di Israel, diajar. Begitu situasinya berubah, ketika Yerusalem itu dihancurkan dan kemudian orang-orang itu kemudian dibuang ke Babel, mereka berada di dalam satu situasi yang berbeda. Nah, orang-orang muda selain Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria itu mengambil sikap, ya udah dikasih makanan raja. Dia disamakan dengan suatu tamu yang agung. Apa yang raja makan itu yang mereka makan. Kan biasanya ada perbedaan kan? Ya kan? Apalagi kalau di budaya kita antara majikan dengan pembantu. Majikannya makan ini, pembantunya makan yang lain. Ya. Tapi ini enggak. Siapa yang merasa mereka merasa terhormat. Jadi apa yang disajikan itu dia makan tanpa memedulikan, mempertanyakan kok beda ini ya. Gitu. Jadi di tempat ini kan diajar terus menerus. Ya. Tapi suatu saat, terutama yang muda-muda, setelah diajar di tempat ini dan kemudian pergi kan, ada yang kuliah sana, kuliah di mana, dapat pengajaran apa. Bahkan ada satu tempat yang saya baca tapi saya tidak tampilkan ya, tapi sekilas saya teringat sekarang. Tempat yang paling berbahaya sekarang loh ya, bukan dulu. Tempat yang paling berbahaya sekarang ini untuk anak-anak muda adalah tempat di kuliah. Mereka akan bertemu dengan dosen yang punya berbeda, entah itu agamanya, entah itu pemahamannya. Bahkan saya baca di tulisan itu, Bapak Ibu nanti bisa Google ya, tempat yang rawan bagi anak muda itu, ateis itu berkembang dengan pesat. Ketika bertemu dengan orang-orang Kristen, anak-anak muda Kristen, kemudian orang ini pandai sekali untuk berbicara dan kemudian mempertanyakan, Tuhan ada apa enggak? Bisa membalikkan keadaan di mana dia di tempat ini dari saat muda diajar kebenaran sampai akhirnya ketika itu dia mempertanyakan, pengajaran pendetaku benar apa enggak ya?
Jadi ketika muda kelihatan bagus-bagus, baik-baik di sini. Begitu keluar, kemudian dia mulai berubah karena ada di dalam situasi yang berbeda, situasi yang asing, dan dia tidak bisa mempertahankan kebenaran itu. Yang tadinya baik-baik, kemudian dia punya karakter yang gak baik, yang tadinya baik-baik, dia berubah, benar-benar berubah. Kenapa? Dia lupa akan pengajaran yang seperti Daniel ini, tapi Daniel kan mampu memegang hukum Allah itu. Jadi kenapa Daniel berkata, aku tidak mau menajiskan? Kalau Daniel berkata, aku tidak mau menajiskan, artinya yang di depan mata dia itu sedang membawa dia kepada kenajisan. Walaupun gak disebutkan kan apa makanannya. Kan gak mungkin kalau makanannya itu kemudian, ini makanan sama. Saya tahu hukum kok, saya tahu hukum. Dan kemudian pasti dia makan. Tapi ini makanan yang berbeda. Apalagi kemudian kalau makanan itu dipersembahkan kepada dewa, Baal. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudaraku, bukan perkara sepele soal makanan ya. Tapi iman kita itu akan hancur di situ. Makanan memang tidak membawa apa-apa, tapi merubah pemikiran kita. Kita makan kemudian apa sih dampaknya? Situasinya kan beda dengan Daniel. 3 tahun lamanya loh. Tadi dikatakan 3 tahun lamanya mereka akan dididik untuk diubah, dicuci otaknya di situ. Daniel pegang itu. Dalam situasi normal kita mampu memilah mana yang baik, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Dalam situasi normal kita bisa memilah. Mana yang putih, mana yang hitam. Tetapi dalam situasi krisis muncul warna abu-abu. Mana kebenaran itu? Dalam keadaan sukar, orang kemudian mengadukkan antara kebenaran. Udah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Akhirnya begitu. Dia pilih warna abu-abu, mencampurkan antara hitam dan putih. Ya, dalam situasi yang buruk, orang sudah kehilangan membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang benar. Udah dicampur aduk. Otoritas kebenarannya berkurang. Ini yang terjadi. Ya. Coba kita lihat satu pelajaran yang begitu indah ya. Matius 11 ayat 1 sampai dengan 2. Matius pasal 11 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ya, lanjut. Ayat 3, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Ya, Bapak, ini situasi yang genting kan dalam Injil Matius ini. Yohanes sendiri mempertanyakan, haruskah aku menantikan orang lain? Kalau situasinya aman, dia bisa memilah. Kita pun juga begitu kan. Ya, dalam situasi sulit kemudian kita beralih kepada area abu-abu. Capek doa lah, yang tadinya tekun bisa, tapi begitu keadaan sulit, lelah dia berdoa dan menganggap nggak ada fungsinya. Dia sedang beralih bukan kepada area hitam, tapi area abu-abu. Kalau toh dia doa, dia tidak punya power dalam doa itu. Dia tidak punya keyakinan. Yohanes Pembaptis dalam situasi yang sangat genting dan kemudian mempertanyakan kebenaran. Di manakah kebenaran yang dia sendiri katakan? Dia sendiri ngomong, ya, dia lebih berkuasa daripadaku, kata Yohanes Pembaptis. Ya, Matius 3 ayat yang ke-11. Dia lebih berkuasa daripadaku. Dan kemudian Yohanes 3 ayat 30 berkata, ia harus makin besar, aku makin kecil. Tapi ketika dalam situasi genting dia berkata,
Haruskah aku menantikan orang lain bukan dia? Ini kan serangan-serangan kan makin banyak ini terhadap kekristenan. Ya. Seperti Daniel Mananta itu. Udah hilang, otoritas kebenarannya udah hilang. Apakah dia orang bodoh? Enggak, orang pinter dia. Sama seperti anak-anak muda Ibrani tadi. Tapi kehilangan otoritas kebenarannya itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, harus kita kuatkan terus kita ini. Ya. Hidup orang yang mempertanyakan kebenaran dalam situasi yang tidak baik. Hidup orang itu akan mempertanyakan kebenaran. Seharusnya kebenaran itulah yang harus mempertanyakan hidup orang itu. Berarti ya maksudnya ya. Kalau tadi kan Yohanes kan mempertanyakan kebenaran. Harusnya kebenaran yang ada di dalam pikiran dia itu mempertanyakan hidup dia. Kamu salah loh, kamu salah di situ. Hidupmu nggak bener. Harusnya kebenaran itu yang mempertanyakan hidup orang itu, bukan dia yang justru mempertanyakan, bener nggak ya ajarannya Pak Rudi, pendetaku, bener nggak ya? Wah, ternyata nggak bener. Karena dia sedang ada di dalam situasi yang buruk. Ya. Ini serius Bapak Ibu ya. Seperti wajah-wajah serius yang saya hadapi ini. Serius kan? Orang itu sampai begini. Iyalah pendeta kan bisanya ngomong aja. Gak ngalami seperti aku. Akhirnya apa? Perkataan-perkataan firman itu dia coba sisihkan. Gak perlu. Gak ada yang diingat. Dan saya pun juga dalam situasi yang tidak baik pun juga saya alami. Tapi kemudian saya punya satu keyakinan gitu loh. Aku tidak mau menajiskan diri. Itu sikap yang harus diambil. Berani tampil beda. Bukan mempertanyakan kebenaran. Seharusnya kebenaran itu mempertanyakan hidupmu. Hidupku gak bener ini. Ya kan? Demi mencukupi kebutuhan hidup, orang bisa menipu lah, orang bisa jual diri lah, orang bisa macam-macam dia. Seharusnya kebenaran itu mempertanyakan, kamu salah loh, salah kamu. Bukan kita yang mempertanyakan, gak bener itu. Kita kan harus berusaha, betul, tapi bukan segala macam cara kita halalkan. Krisis yang kedua, siapa aku? Identitas Daniel yang berarti Tuhan adalah hakim. Daniel itu Dani dan El. Ya. Jadi kalau ada nama Dani itu hakim. L-nya Tuhan, Tuhan itu hakim. Diubah menjadi Belsasar yang artinya hamba Baal. Demikian juga dengan teman-teman Daniel. Tetapi mereka tetap memegang identitas diri sebagai orang Ibrani. Sekalipun berada di tengah-tengah bangsa asing yang mencoba merubah identitas dia. Kan dicuci otak kan. Nama kamu bukan Daniel ya, tapi Belsasar. Tapi Bapak Ibu cek ya di dalam Alkitab ya, cek dalam Alkitab. Selalu disebutkan Daniel. Walaupun beberapa kali raja itu berkata Belsasar. Tetapi di lain waktu raja kemudian berkata Daniel. Jadi disebut Daniel. Kenapa? Karena dia kuat. Pegang itu kuat. Sayangnya guru-guru sekolah minggu banyak ya di sini sudah rapi sih, sudah rapi. Coba guru-guru sekolah minggu di tempat lain. Daniel, Mesak, Sadrak, Abednego, selalu disebutkan itu.
Daniel, Hanaya, Asaria, Misael. Karena itu kan mau dirubah pikiran itu. Dicoba dihilangkan dalam situasi krisis itu supaya mereka kehilangan identitasnya. Siapa aku? Engkau bukan orang Ibrani gitu loh. Demi mempertahankan, nah ini identitas Daniel bahwa Tuhan adalah hakim, bukan hamba Belsasar, bukan hamba Baal. Maka Daniel melakukannya tanpa melukai hati orang itu. Dia tidak berkata, saya nggak mau. Enggak, kamu merubah nama saya Belsasar, oke. Tapi dia membuktikan, membiarkan orang lain menilai dirinya. Kamu hamba Baal. Ya, Belsasar kan hamba Baal. Kamu hamba Baal. Dia tidak memberontak kemudian secara frontal gitu, enggak. Melukai hati orang lain, enggak. Ya. Baca Daniel 2 ayat 47. Daniel pasal 2 ayat 47, demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Ya kan dia dirubah kan namanya. Tapi kemudian justru orang lain itu mengakui Allahmu itu hebat. Sebenarnya kan Daniel, kamu itu hambanya Baal gitu. Tapi dengan bukti bahwa dia berani tampil beda ini, justru orang lain melihat kedahsyatan Allah yang kita sembah. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ini kan terjadi peperangan, betul-betul terjadi peperangan loh ini. Ya. Orang lain ingin membuktikan Allahnya hebat dengan berbagai macam, apalagi sekarang zamannya YouTube. Wah, yang kedahsyatan mereka lah, dan ada tanda tulisan di awan dan lain sebagainya, betapa dahsyatnya Allah kita itu mereka tampilkan. Nah, kalau yang punya iman tipis kan kemudian hebat banget ya Allah mereka ya. Bisa beralih. Kita kehilangan identitas. Jadi Daniel tidak melukai hati, tapi hati mereka nggak terlukai, tapi mereka tunjukkan. Ya, coba baca lagi Daniel 6 ayat 16 dan 20. Daniel pasal 6 ayat 16. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa kehebatan Allah itu. Ya, ayat yang ke-17 tolong dibaca. Ya, saya salah tulis ayatnya ya. Ayat 17 sebenarnya. Silakan dibaca. Daniel pasal 6 ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Iya, coba. Pengakuannya itu begitu hebat loh. Ini orang yang tadinya pengen mengubah pemikirannya Daniel, malah dia berubah pikirannya. Allahmu yang saya yakin bisa melepaskan. Iya. Lalu pertanyaannya begini Bapak Ibu ya. Pertanyaannya begini. Sementara orang-orang muda Ibrani yang lainnya tidak diceritakan diganti nama. Saya baca satu tulisan, kemungkinan paling besar tanpa diganti nama. Tetap apa nama mereka. Sebab apa? Sudah kehilangan identitasnya. Mereka tidak berani tampil beda. Nggak usah. Sama dengan satu guyonan begini. Setan nggak usah goda kamu, karena kamu lebih setan daripada setan.
Jadi nggak usah dirubah. Sementara Daniel, wah ini orang kok beda ini. Sini Daniel, namamu tak kasih Belsasar ya. Kemudian dipanggil yang lainnya, namamu tak kasih ini ya, tak kasih ini, tak kasih ini. Supaya apa? Supaya mereka berubah pikiran. Ternyata mereka nggak berubah. Nggak kehilangan identitas diri. Dalam krisis yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan zaman sekarang, mereka kehilangan krisis nama identitas itu. Dia lupa, aku orang percaya. Aku wong Kristen. Tapi karena krisis dia kehilangan identitas itu. Sementara ini ya, orang-orang muda Ibrani lainnya, dia sudah kehilangan, nggak perlu diganti. Oh dia sudah jahat kok, ngapain setan goda? Biarin aja. Yang digoda kan orang-orang yang baik-baik, yang mempertahankan diri. Kalau nanti orang itu jatuh karena godaan, setan udah nggak goda lagi, dia akan bekerja sendiri. Nah Bapak Ibu Saudaraku, inilah faktanya. Krisis identitas diri ini. Sehingga mari kita coba renungkan, identitas kita ini adalah Kristus hidup di dalam aku. Ya. Galatia 2 ayat 20. Ya, Rasul Paulus mengatakan, ini identitas kita. Aku hidup dalam daging ini. Ya. Tapi yang kuhidupi dalam daging ini adalah Kristus. Ya, tolong dibaca. Ya, Galatia 2 ayat 20. Kita masuk di bagian akhir. Ya. Galatia pasal 2 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jangan sampai hilang. Situasi berat apapun jangan sampai hilang. Katakan amin. Dalam situasi sulit, sesulit apapun, jangan sampai kita kehilangan identitas bahwa Kristus hidup di dalam aku. Yang kuhidupi sekarang ini, aku hidup dalam daging ini, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Maka kita bisa Bapak Ibu ya, bukan tampil beda, tapi berani tampil beda. Karena kita sengaja tampil beda. Kenapa? Karena sengaja. Karena kita punya pikiran yang menuntun hidup kita. Saya harus tampil beda. Satu keputusan yang harus diambil sikap oleh orang Kristen dalam situasi yang sulit, saya harus tampil beda. Sehingga muncullah dari situasi tadi karakter yang bisa kita ambil, yaitu loyalitas. Loyalitas itu adalah satu tindakan yang menunjukkan sikap dukungan yang konsisten di mana seseorang menaruh hidupnya. Jadi kalau dia hidup di satu perusahaan, dia menaruh hidupnya di situ, dia punya loyalitas, dia harus dukung. Ya. Kalau dia bekerja di satu rumah tangga, dia baru punya loyalitas di situ. Orang yang loyalitas menolak tawaran yang lebih baik daripada pihak lain. Mau ditawarin apapun, enggak, aku senang di sini. Sikapnya Daniel kan ini yang tadi saya ceritakan. Loyalitasnya kepada Allah begitu mengagumkan. Dia tidak pernah kemudian ditawari hal yang baik. Sebentar ya, saya pikir dulu. Sama di dalam satu sidang itu kan gitu kan, ada pikir-pikir. Ada banding, ada pikir-pikir. Aku pikir dulu ya. Orang yang begitu, orang yang ada keraguan-raguan. Ya. Tapi kalau orang enggak, berapapun kamu nawari, bahkan Tuhan Yesus, ekstrem itu Tuhan Yesus. Kalau kamu dapatkan seluruh dunia, tapi kalau aku tidak ada dalam hidupmu, engkau mati. Tawari kan? Iblis pun juga menawari Tuhan Yesus. Enggak usah engkau pergi ke Golgota, karena dia tahu. Enggak usah engkau pergi ke Golgota, asal engkau menyembah aku.
aku berikan kerajaan dunia ini. Tapi Tuhan katakan, hanya kepada Allah kau harus menyembah. Tawari apapun Bapak Ibu. Ya, saya baca satu kisah, baca itu ya Bapak Ibu. Ini kan sekarang kan nggak tertutup lah ya, baca. Kenapa Daniel Mananta itu menerima hal itu? Karena dia sedang merosot, popularitasnya merosot, dan kemudian oleh satu paham tertentu dia ditawari kenyamanan hidup. Di kampung laut itu tempat dulu cerita itu banyak orang Kristen, tapi berani menjual surat baptisnya kepada satu paham, saya nggak sebut ya, walaupun saya tahu paham itu, dia ganti uang 20 juta. Tapi ada satu keluarga yang bertahan, dia cerita kepada saya, di depan mata saya Pak, uang itu ada. Saya memang hidup, ya bukan orang kaya, saya memang hidup biasa. Tapi saya tidak tertarik dengan uang 20 juta ini. Saya tetap pegang Yesus. Dan dia satu-satunya orang Kristen. Tadinya ada sekitar 50 katanya di situ. Tapi 49 orang kakak ini kemudian berbondong-bondong. Dia jual surat baptisnya. Kemudian diganti uang. Rumahnya diperbaiki. Supaya mereka menunjukkan bahwa kamu selamat, kamu diberkati di dunia dan di akhirat. Dunianya iya, tapi akhirat belum tentu jamin. Gak punya loyalitas. Orang yang punya loyalitas itu menolak tawaran yang lebih baik. Dan yang ketiga, orang yang loyalitas rela memberi persembahan diri tanpa diminta. Dia korbankan. Seloyal apakah kita kepada Tuhan? Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tidak ada tempat di mana kami menaruh harap, di mana kami punya loyalitas hanya kepada Engkau Tuhan. Dan kami tidak mau mengorbankan identitas diri kami
hanya untuk sesuatu hal yang receh. Tolong ya Bapa, di dalam situasi-situasi yang tidak baik, kuatkanlah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang selalu menuntun kami, menjauhkan kami daripada segala hal yang jahat. Beri kepada kami hikmat, sehingga kami punya pikiran yang bijaksana di dalam mengambil setiap keputusan hidup kami. Dan kami tidak mempertanyakan tentang kebenaran, tapi justru kebenaran itulah yang mempertanyakan tentang baik tidaknya hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang datang daripada Engkau. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang maha mulia, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita, Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, Engkau memberkati di dalam rumah tangganya, Engkau memberkati di dalam usaha pekerjaannya, Engkau memberkati di dalam keluarga besarnya, dimanapun mereka berada, ada di dalam perlindungan Engkau ya Bapa. Engkau juga memberkati di dalam pengiringan akan Engkau Tuhan, sehingga mereka tetap teguh, kuat, karena Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih, segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.